سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wala hawla wala quwwata illa billah. Wala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya muliakan jemaah majelis taklim Al-Fauzan yang berbahagia pada malam ini. Mari kita lanjutkan, mumpung punya kesempatan untuk thalibul ilmi, ya, untuk menuntut ilmu, karena kita diberi kemampuan dan kesempatan oleh Allah untuk hadir di sini untuk menambah wawasan, menguatkan pengalaman dan ilmu yang kita miliki, menguatkan amalan kita kepada Allah, sehingga ibadah-ibadah yang kita laksanakan benar-benar mantap karena sudah mengetahui ilmu. Semoga ilmu yang kita dapatkan barokah dan memberikan kebaikan ini, semua dapat keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sallallahu wasallamuhu, semoga salawat dan salam senantiasa tercurahkan ke baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan ilmu ini kita berharap bisa menjadi penolong kita. Dengan ilmu ini kita berharap Rasulullah sebagai nabi kita memberikan syafaat di yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Hadirin yang dimuliakan Allah, ini kita mantapkan lagi pemahaman fikih tentang fajar, kemudian tuluk atau tuluy samsi, terbitnya matahari, kemudian isyraq dan duha. Ini terkait dengan ilmu memahami peredaran matahari yang muncul di ufuk timur, yang menandakan kita harus bagaimana dengan ibadah kita kepada Allah. Karena sebaik-baiknya kegiatan itu dimulai saat fajar. Makanya dalam surat Al-Fajr, demi waktu fajar, ini benar-benar memberikan pertanda bahwa fajar itu adalah suatu waktu yang benar-benar Allah berikan pada hambanya untuk dimanfaatkan sebaik mungkin, karena fajar itu adalah awal waktu manusia untuk beraktivitas, baik aktivitas untuk ibadah maupun aktivitas untuk non ibadah. Kita pahami tentang fajar. Apa itu fajar itu? Fajar itu ditandai dengan serpihan sinar dari matahari yang menginap di balik bola bumi. Ada sinar di timur itu. Apa kita yakin itu sudah masuk waktu subuh? Belum. Ada dua fajar yang menurut fikih oleh ulama kita dibagi dua. Yang pertama adalah fajar kizib, atau fajar kadzib, fajar bohong-bohongan. Yang kedua adalah fajar shidik, fajar beneran. Apa fajar kadzib itu? Munculnya serpihan sinar matahari yang ada di balik bumi. Katakan ini bumi, matahari masih ada di sini. Ini sudah memancar ke atas. Itu bagus sekali. Kemudian kita dibolehkan untuk salat subuh.
Dah dikumandangkan salat subuh azan. Ya, kita lanjutkan dengan tahap yang kedua atau tahapan yang kedua, yaitu namanya tulu samsi. Apa tulu samsi itu? Terbitnya matahari. Ini berawal dari munculnya bagian atas bundaran matahari, ya, hingga tuntas seluruh bundarannya yang terangkat dari permukaan bumi. Jadi matahari yang ada di sela-sela atau berbeda dengan bumi ini sudah muncul semuanya, naik ke atas. Ini baru sinarnya, masih tulu, namanya terbit matahari. Kalau sekarang terbit matahari, kalau di jam itu jam 5.42 atau 5.41. Lihat, pas terbitnya matahari ini bukan berarti kita harus sholat isyraq. Ya, kita dilarang dan diharamkan sholat saat matahari baru terbit hingga sempurna tingginya mencapai 1 tombak. Ya, dari terangkatnya seluruh bundaran matahari dari permukaan bumi. Ini berlangsung kira-kira 10 menit, 12 menit sampai 15 menit. Kalau tuluk di sini, ya, isyraq munculnya terbitnya matahari jam 5.42, maka kalau mau sholat isyraq nanti 60 menit. Karena Allah melarang sholat saat matahari sudah terbit. Yang pertama, waktu larang ada saat matahari terbit, itu kita dilarang sholat sunnah atau sholat apapun hingga, ya, matahari benar-benar tinggi. Ya. Kapan tingginya? Kira-kira 10 menit sampai 15 menit. Terus apa yang kita lakukan di saat itu? Kita masuk pada saat waktunya untuk sholat isyraq. Ya, sholat isyraq. Lah, sholat isyraq di sini sangat dianjurkan. Ada ulama berpendapat bahwa sholat isyraq di sini merupakan awal waktu duha. Ya, awal waktu duha. Jadi enggak terlambat Bapak isyraq walaupun sudah masuk waktunya duha. Jadi panjangkan sedikit waktunya sampai 15 menit. Itu sudah awal 2 rakaat waktu duha. Ulama berpendapat sebaiknya waktu duha itu saat benar-benar matahari sudah memanasi. Kalau di Arab itu anaknya unta, sehingga anak unta yang lagi tidur di lapangan itu bangun karena kepanasan. Atau kambing kita atau sapi kita bangun kepanasan sambil menyambut datangnya matahari. Kira-kira jam berapa? Mungkin jam 9, jam 10. Itu sebaiknya waktu duha dikerjakan. Ya, itu ada hadisnya juga. Ya, sebaiknya waktu duha dikerjakan seperti itu. Jadi pas waktu isyraq jam 5.42 kita undur lagi 12 menit atau 5 menit sudah masuk sholat isyraq. Ketika matahari terbit kita dilarang untuk sholat, mengerjakan sholat apapun. Sekalian, kemudian masuk waktu duha, silakan lanjutkan. Apakah boleh setelah isyraq kita lanjutkan duha? Boleh. Jadi dalam hal ini kita kalau nunggu di masjid, ya, berarti kita mendapatkan ibadah yang luar biasa. Mungkin sampai 4 kegiatan. Yang pertama kita selalu berjamaah. Yang kedua nunggu datangnya sholat isyraq, kita mengerjakan ibadah yang lain. Ya, wiridan, kita ngaji atau diisi taklim, lebih bagus lagi kalau teman-teman lain taklim, ngaji bersama-sama membahas masalah kitab, ya, sambil menunggu waktunya isyraq yang
diundur 15 menit setelah terbitnya matahari. Karena saat terbit matahari prosesnya itu kita dilarang sholat. Yang ketiga kita sholat duha. Jadi banyak ganjaran di sana. Nah, iman-iman Bapak sekalian, Rasulullah bersabda dari hadis riwayat Imam At-Tirmizi dari Anas bin Malik, man shalla fadadal fi jama'ati, barang siapa yang sholat subuh secara berjamaah, summa qa'ada yadhkurullah, kemudian dia duduk dan berzikir kepada Allah hatta tatlu syamsu, sampai muncul matahari terbit. Summa sholat raka'ataini, kemudian dia sholat 2 rakaat, kanat lahu ka ajri hajatin, dia mendapatkan pahala baginya seperti pahalanya haji, wa umratin, dan pahalanya umrah. Ini apa ya? Dapat pahalanya haji dan pahala umrah. Luar biasa. Kemudian Rasulullah melanjutkan apa? Tamah. Sempurna, tidak dikurangi. Jadi ada beberapa hal yang kita perlu pahami ya di saat larangan sholat itu dikumandangkan ya. Kita lihat sini waktu-waktu yang dilarang dan diharamkan kita sholat. Ya. Rasulullah menyampaikan ada 3 waktu ya yang kita dilarang sholat di waktu itu. Yang pertama ya setelah sholat subuh sampai matahari terbit. Yang kedua, ketika matahari pas di titik kulminasi di atas, ya, ketika ada ada banda itu nggak ada bayang-bayangnya, sampai matahari tergelincir sedikit, sudah masuk waktu pas tengah-tengah. Seandainya ada benda itu nggak ada bayangannya, karena pas titik kulminasi. Sampai nunggu berputar matahari, geser sedikit, sudah masuk salat zuhur, itu baru kita salat. Saat itu kita dilarang salat. Yang ketiga, setelah sholat asar sampai matahari terbenam. Menurut beberapa ulama, di waktu-waktu yang dilarang itu kita dibolehkan sholat bila mana dilaksanakan sholat yang punya sebab. Termasuk dalamnya sholat wajib yang adaan. Setelah sholat subuh jam 4:30 selesai sholat subuh. Tapi yang lain ada yang belum sholat subuh, ya silakan sholat subuh. Tapi untuk sholat sunnah itu dilarang. Yang juga sholat subuh. Tapi yang belum sholat subuh silakan lanjutkan sholat subuh. Sholat sunnahnya, yang kita sholat subuh tidak boleh sholat sunnah. Kecuali yang mengkodok barangkali. Karena Rasulullah tidak pernah mengkodok. Sholat sunnahnya, ya, sholat sunnahnya. Yang kedua, sholat sunnah yang karena sebab, karena ada orang meninggal, ya, setelah asar kan tidak boleh sholat sunnah, ya. Tetapi ada mayit yang siap kita kuburkan saat itu, ya, maka sempat. Misalkan kita sholat mayit, silakan, tidak ada masalah. Itu kesepakatan para ulama. Dan ini, pemahaman ini penting. Jadi saya juga melihat di mana-mana di Surabaya banyak beberapa sahabat-sahabat kita kaum muslimin, karena di jam ini jam otomatis pas tulisan ya, pas matahari terbit dihidupkan tit yang berikan berhenti semuanya, langsung sholat isra. Itu tidak boleh. Berhenti dulu, nunggu 10 menit baru sholat isra. Gitu. Ini karena mereka belum
belum sampai pada bab itu pemahamannya. Karena Rasulullah bersabda, ketika matahari sedang terbit kita dilarang untuk sholat sunnah sampai ya betul-betul matahari itu tinggi dan putih warnanya. Ya. Jadi itu pemahaman kita Bapak sekalian tentang waktu-waktu yang mana yang boleh kita harus mengerjakan sholat, mana yang tidak boleh. Ya. Terus bagaimana Pak? Yang tidak sempat sholat asar, pas matahari mau tenggelam waktu asar, ya sudah habis waktunya asar itu. Jadi itu ya. Jadi monggo kita benar-benar memanfaatkan waktu itu dengan baik untuk peningkatan ibadah kita. Ini perlu kita pahami bersama dan perlu kita implementasikan dalam kehidupan, terutama sabda Rasulullah pentingnya kita ya sholat subuh berjamaah karena luar biasa hikmahnya dan barokah. Kemudian di sana kita kalau mampu yang nggak ada tugas monggo sila di sini sambil gerak-gerak kita wiridan pada Gusti Allah ya sambil nunggu ya isyraq. Yang mana? Kalau kita mampu masalah itu betapa barokahnya umur kita yang tinggal sedikit ini. Setiap hari bisa dapat ibadah, pahala ibadah umroh sama ibadah haji. Kenapa kita tinggalkan, abaikan tawaran emas dari Gusti Allah yang dapat Rasulullah Muhammad SAW? Kenapa kita tidak memanfaatkan ya? Kecuali yang sibuk. Kadang-kadang saya juga sibuk. Tuluk sampai kurang 5 menit saya keluar karena harus berangkat. Yes, tidak masalah. Waktu pas longgar mungkin ya kita mencoba. Gimana? Tapi tidak kemarin melaksanakan ini batal berarti haji ya. Haji saya batal berarti. Tidak juga. Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Iya, Allah Maha Pengampun. Jangan buruk sangka pada Gusti Allah. Allah itu luar biasa, luas ampunannya. Dulu karena pas jam 5.42 langsung angkat tangan. Ya, gimana? Insya Allah Allah akan berikan kebaikan di sana. Allah yang tahu. Karena kita ketidakpahaman tentang itu. Ya, ketidakpahaman tentang itu. Tidak sia-sia Allah yang mengganti dengan ibadah dengan pahala yang lain. Allah Maha besar pengampunannya, Maha besar kasih sayang. Ya. Insya Allah itu akan dengan kebaikan. Ya. Saya kira itu pemahaman kita mudah-mudahan sedikit bermanfaat. Ya, banyak jam 8 kita usai itu ya. Kalau mohon maaf lagi, ya mari kita tutup dengan doa majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan bersyukur hamdan alhamdulillah ya rabbana alhamdulillah kama ya rabbana alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi